Mari kita membaca dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Kita hanya akan berfokus kepada ayat yang keempat dan ayat yang ke-13, tetapi kita membaca seluruh konteksnya, yaitu ayat yang ketiga sampai 14. Saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Saya membacakan ayat yang tiga. Saya mengundang saudara membaca ayat yang keempat dan kita terus membaca sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, pimpinlah kami sehingga kami menjadi celik matanya untuk melihat betapa besar karunia Tuhan bagi kami. Berkatilah kami sehingga kami senantiasa disiapkan hatinya untuk menyadari betapa besar berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati kami juga dengan firman ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui pikiran dan perkataannya kami mendapatkan firman dari Tuhan, meskipun disampaikan dengan cara yang begitu terbatas oleh hamba-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami pun tidak melewatkan kemungkinan atau kesempatan untuk makin mengagumi Tuhan dalam kehidupan kami, oleh karena kami memandang segala hal dalam kehidupan kami di dalam cara dari firman Tuhan. Tuntun kami bertumbuh di dalam firman, dan tuntun kami makin beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam bagian ini kita mengaitkan antara tema pilihan, ada di dalam ayat yang keempat, di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan kita lihat ada meterai dari pemilihan ini diberikan dalam penjelasan di ayat 13 oleh Paulus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di sini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah perkataan di dalam Dia, di dalam Kristus. Apa yang ada di dalam Kristus? Siapakah Kristus? Di dalam seluruh ajaran agama dan filsafat, selalu akan ada satu bayang-bayang yang tidak pernah mendapatkan kegenapan, yaitu bayang-bayang tentang yang ilahi berjumpa dengan yang di dunia. Yang ilahi ada di mana? Di surga. Yang ilahi ada di mana? Di atas. Yang ilahi ada di mana? Yang pasti bukan di bumi. Lalu apa yang ada di bumi adalah sesuatu yang perlu yang ilahi. Ini satu pikiran
yang ada dalam budaya manusia dari zaman ketika tulisan manusia menjadi bagian dari catatan sejarah. Dari awal manusia punya kebudayaan tertulis, sudah ada pembahasan tentang kekuatan yang ada di balik apa yang kelihatan. Yang kelihatan ada kekuatan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan digerakkan oleh hal yang tidak kelihatan. Maka dari dulu manusia terus berpikir, ada apa ya selain kami? Apakah manusia adalah makhluk satu-satunya yang menyadari lingkungannya? Lalu lingkungannya ini bisa terjadi ditopang dan bergerak di dalam waktu. Itu karena apa ya? Manusia mulai melihat ada satu kekuatan yang melampaui bumi. Bahkan kekuatan ini bisa dilihat di dalam alam. Manusia melihat kekuatan dari badai, waktu badai mengamuk. Melihat kekuatan dari stabilitas benda-benda langit. Melihat kekuatan dari hantaman halilintar. Lalu mulai berpikir, masa sih hal yang kelihatan itu satu-satunya keadaan? Pasti ada hal lain yang kita tidak bisa lihat. Dari awal, ini merupakan sesuatu yang ada pada diri manusia. Seorang teolog bernama John Calvin, dia mengatakan bahwa manusia sudah punya perasaan tentang yang ilahi di dalam hatinya. Di dalam hati manusia itu ada benih agama, di mana hanya firman dan juga iman oleh karena berita Injil yang akan memunculkan benih menjadi ekspresi ibadah yang sejati. Saudara, ada iman dalam hati, tapi baru benih. Ada benih agama di dalam hati, tapi belum keluar sebagai perwujudan dalam penyembahan yang sejati. Nah, itu sebabnya banyak agama yang kacau, menyembah yang bukan Tuhan. Banyak agama mempunyai ajaran rusak bukan main. Begitu kacau dan rusaknya ajaran agama ini, sehingga orang bisa berpikir di baliknya itu siapa ya? Apakah Tuhan atau setan? Kenapa agama bisa begitu jahat? Di dalam kisah dari perjanjian lama, Tuhan mengingatkan ada bangsa-bangsa yang sangat jahat. Sehingga orang tua mau minta kepada dewa-dewa supaya dapat kekuatan, supaya bisa menang perang, supaya bisa mengatasi keadaan sulit. Dan dewa-dewa mengatakan, korbankan anakmu, sembelilah anakmu, matikan dia, supaya dewa-dewa dapat darah anakmu. Dan dewa-dewa mengabulkan permintaanmu. Ini kata-kata tidak pernah keluar dari mulut Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia mempersembahkan anaknya. Kalau saudara mengatakan, bukankah Tuhan meminta Abraham melakukan itu? Tapi Tuhan menghentikan Abraham dan menggantikan Ishak, anak Abraham, dengan seekor kambing. Tuhan mau memberi pesan. Tuhan mengatakan di dalam sejarah engkau akan saksikan. Satu-satunya bapa yang mengorbankan anaknya adalah Bapa di sorga. Tidak ada manusia Tuhan tuntut untuk korbankan anaknya demi mendapat perkenanan Tuhan. Tapi Bapa menuntut dirinya sendiri, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya manusia dapat berkat dari Tuhan. Nah, maka perintah Tuhan kepada Abraham lain dengan perintah yang dipercaya datang dari dewa-dewa oleh manusia. Kenapa manusia bisa begitu jahat? Kenapa bisa ada perintah mempersembahkan anak sendiri? Karena benih agama di dalam hati manusia bertumbuh dengan liar, bukan bertumbuh dengan cara benar. Sangat liar, sangat rusak, sangat kacau. Dan ini membuat seluruh agama yang berkembang menjadi agama yang mempunyai keadaan rusak, yang potensi merusak kebudayaan. Tidak ada agama bisa memajukan kebudayaan dengan sempurna. Agama apapun mempunyai unsur menghambat kemajuan dan menghambat kemungkinan manusia mencapai kebudayaan yang tinggi. Kecuali agama yang dibangun dari sistem, dari iman kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Maka di dalam buku Institutes of Christian Religion, Calvin membedakan antara agama yang muncul dari benih agama yang salah dan agama yang dihasilkan dari iman yang sejati. Agama dari iman sejati sangat-sangat indah. Agama yang muncul dari iman sejati mempunyai ekspresi yang baik di dalam kesadaran saya sudah diterima oleh Tuhan, saya dapat anugerah dari Tuhan, dan saya menjadi orang yang tahu bagaimana mengekspresikan baik moralitas yang baik ataupun ibadah yang benar. Nah, maka buku Institutes of Christian Religion jadi buku yang sangat penting. Mengapa begitu penting? Karena di dalamnya terkandung begitu banyak prinsip hidup yang menggabungkan antara anugerah Tuhan
tuntutan kekudusan Tuhan, penebusan dari Kristus, dan juga ekspresi di dalam gereja, di dalam lembaga yang kelihatan, yang Tuhan bangun melalui pengorbanan Kristus. Nah, lengkapnya pengertian di dalam Institute of Christian Religion ini terjadi bukan karena ada orang mendapatkan pengertian lalu dia tulis satu kali. Calvin mengadakan revisi berkali-kali untuk buku ini. Dia pertama kali tulis di tahun 1536 sebagai buku yang hanya 200 lebih halaman. Setelah itu dia merasa ini buku bisa ditambah lagi, bisa diberikan pengertian-pengertian makin lebih baik, lebih lengkap, lebih komplit. Dan pengertian-pengertian semakin komplit dia mulai tambahkan, sehingga mulai ada edisi berikutnya. Di tahun 1541 dia revisi. Tahun 1549 dia revisi kembali. Terus revisi. Sampai akhirnya tahun 1559 mendapatkan versi akhir. Kenapa ini versi akhir? Karena tidak lama setelah itu Calvin mulai sakit dan akhirnya meninggal. Nah, kalau dia tidak mati, dia terus akan revisi tulisan ini. Kenapa perlu direvisi? Karena pikiran manusia begitu terbatas. Sudah tulis, lalu sadar yang saya tulis belum sempurna. Sudah tulis, lalu sadar yang saya sudah bukukan ternyata masih harus dikoreksi lagi. Hanya kitab suci yang sempurna, hanya Alkitab yang infallible. Maka ketika Calvin membuat tentang bagaimana agama sejati harusnya dijalankan, dia revisi berulang-ulang sampai kita mendapatkan warisan tradisi teologi yang kuat di dalam buku Institute of Christian Religion. Sekarang banyak orang kalau mau pelajari Calvin, mempelajari begitu banyak komentar-komentar dari ahli-ahli Calvin. Calvin sudah menjadi tokoh yang menjadi pusat studi dari begitu banyak orang. Sampai di banyak negara muncul yang namanya Calvin Society. Nah, saudara, salah satu Calvin Society yang sangat kuat di dalam dunia zaman ini, itu adalah society yang dibentuk oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Bapak Herman Selderhaus, dan juga Bapak Benjamin Intan dan Bapak Billy Kristanto. Nah, ini menjadi studi Calvin yang melangsungkan seminar-seminar, ceramah-ceramah yang ada di banyak negara. Nanti di tahun ini di Indonesia. 2 tahun lalu juga di Indonesia, di Malang. Dan mereka melakukan juga di negara-negara lain, di Belanda, di Apeldoorn, di Amerika, di Grand Rapids, dan di mana-mana. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan undangan untuk siapa saja. Berikan abstrak, berikan penelitianmu. Nggak peduli engkau dari mana, kalau penelitianmu diterima engkau boleh presentasi, kalau nggak diterima maaf, nggak bisa. Jadi kalau saudara mau coba silakan ya, yang berikut di tahun ini di bulan Agustus akan diadakan di Jakarta di STT Amanat Agung. Nah, tahun lalu di Jakarta juga, di satu STT, salah satu yang terbaik namanya STT RII. Nah saudara, waktu orang tulis abstrak, kemudian mereka masukkan, nanti panitia akan lihat. Nah ini bagus, kami juga perlu belajar tema ini. Lalu mereka yang tulis abstrak diberikan persetujuan dari panitia. Setelah itu mereka akan bikin full paper, mungkin 12-20 halaman, lalu kumpulkan ke panitia, lalu kemudian dipresentasikan di dalam konferensi. Seluruh paper, seluruh tema, seluruh pembahasan adalah berkenan dengan John Calvin. Sudah mulai pikir, kok bisa ya satu orang dibahas tiap tahun oleh puluhan orang dan bahan tetap tidak habis-habis. Pak Tong pernah mengatakan itu karena Calvin memberikan dedikasi, pikiran, dan kemampuan akademiknya hanya untuk menggali Alkitab, bukan yang lain. Kalau begitu, kenapa dia bisa begitu berlimpah? Bukan karena Calvin mempunyai kemampuan untuk berlimpah secara alami, tapi karena dia senantiasa menggali dan merenungkan dari apa yang Alkitab nyatakan. Pak Tong mengatakan dia kagum waktu pertama kali baca Institute of Christian Religion. Karena banyak ayat yang dipakai untuk kutipan, itu ayat-ayat yang jarang dipakai. Biasanya kalau kita akan kutip ayat yang paling sering ya Yohanes 3 ayat 16. Orang ateis pun tahu Kristen sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Satu kali ada pendeta mau masuk Amerika, ditahan di imigrasi. Di imigrasi ditanya, pekerjaan apa? Aku pendeta. Nah yang tanya ini orang ateis. Oh pendeta ya, coba kalau benar pendeta apa Yohanes 3 ayat 16. Nah jadi dia pun tahu. Jadi orang ateis pun tahu apa itu Yohanes 3 ayat 16. Nah semua kutip ayat ini. Tapi Calvin waktu tulis Institute of Christian Religion, dia kutip dari Zakaria 2,
Dia kutip dari Mika berapa, dia kutip lagi dari Habakuk, dia kutip lagi dari Hagai, dia kutip dari kitab-kitab yang banyak orang Kristen baru bahkan nggak tahu itu kitab suci. Oh ada ya kitab itu di Alkitab. Yang celaka kalau orang Kristen lama pun nggak tahu. Nah ini perlu bertobat. Nah saudara, Calvin gali dari kitab suci, kemudian dia berusaha untuk membuat buku yang menjadi rangkuman atau namanya suma, gabungan konsep teologi yang dipahami. Apa yang jadikan suma, dijadikan buku utama dari para teolog, itu selalu akan ada kaitan dengan beban hatinya. Di dalam abad yang keempat, akhir sampai abad yang kelima, ada orang bernama Agustinus. Dia tulis buku yang bisa dianggap menjadi suma dari pikiran Agustinus, namanya On Christian Doctrine. Dan di dalam buku ini, beban hati Agustinus adalah menunjukkan bahwa menafsir Alkitab dan mempunyai teologi yang benar selalu dimulai dari hati yang mengasihi. Apakah engkau mengasihi? Jika engkau tidak mengasihi, engkau tidak mungkin bangun kerangka pikir teologi yang baik. Maka buku On Christian Doctrine mempunyai konsep, kamu harus tahu bahwa studi Alkitab itu untuk frui, bukan untuk uti. Saudara bingung ya, siapa lagi si frui? Siapa lagi si uti? Frui dan uti bukan orang. Frui itu artinya adalah sasaran. Saudara menjadikan frui itu seperti buah yang dikejar. Saya melakukan sesuatu demi ini. Nah ini itulah frui. Lalu kalau saudara mengatakan, aku mengerjakan sesuatu demi ini itu frui. Lalu bagaimana cara mencapai? Cara mencapai saya pakai jalan ini. Saya pakai sarana ini. Nah sarana itu adalah uti. Nah pertanyaannya, engkau baca Alkitab itu frui atau uti? Alkitab itu sarana atau sasaran? Nah banyak orang baca Alkitab sebagai sarana. Waktu baca jadi sarana. Sarana untuk apa ya? Sarana untuk banyak hal. Sarana untuk bagaimana hidup beres. Sarana untuk bagaimana menjadi orang gereja yang baik. Sarana untuk tahu bagaimana humas yang beres atau apapun. Dan itu nggak apa-apa. Memang Alkitab boleh menjadi sarana untuk saudara jadi orang Kristen yang baik. Tapi kalau saudara kacau, saudara baca Alkitab untuk menentukan bagaimana cara dapat duit, kira-kira saham mana yang naik, itu nggak ada di Alkitab. Lalu saudara mulai mengatakan, wah kalau begitu Alkitab kurang berguna. Saya sudah baca Mazmur bolak-balik. Kok nggak ada petunjuk ya kode saham yang muncul? Sudah mulai coba. Kalau pasal-pasalnya itu kita ambil huruf pertamanya. Kira-kira kode apa yang muncul? Nah ini jadi permainan aneh luar biasa. Nah maka Agustinus mengatakan jika engkau menggunakan Alkitab sebagai sarana, sasaran satu-satunya yang boleh adalah kasih kepada Tuhan. Maka kalau engkau baca supaya mengasihi Tuhan, engkau mempergunakan Alkitab dengan benar. Nah ini yang jadi bebannya Agustinus, maka dia tulis On Christian Doctrine. Lalu di abad yang ke-14, 13, di abad yang ke-13, orang bernama Thomas Aquinas punya beban hati. Apa beban hatinya? Ingin tahu bagaimana sih mempunyai prinsip pengenalan akan Tuhan yang tidak bisa digoyahkan karena teliti sekali. Ketelitian argumen, ketelitian pembelaan dari posisi doktrin, ketelitian di dalam metode. Saya mau tahu bagaimana kenal Tuhan dengan ketelitian pikiran yang tidak mungkin ada salah atau ada salah argumen. Nah maka dia tulis dengan hati-hati buku yang disebut Summa Theologiae. Ini beban hatinya Thomas Aquinas. Lalu bagaimana dengan Calvin? Waktu dia tulis Institutes of Christian Religion, beban hatinya yang paling besar adalah mempunyai kemungkinan beragama yang beres dari pengenalan akan diri dan pengenalan akan Allah yang sejati. Kalau aku kenal Tuhan dengan benar dan aku kenal diriku dengan benar, ekspresi agama apa sih yang harus saya miliki? Nah ini beban hati Calvin, maka dia tulis Institutes of Christian Religion. Nah di buku itu terus ditekankan, kamu harus mempunyai ekspresi agama dari kesadaran engkau adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Ini kesadaran awal yang mesti ada. Lalu setelah itu engkau harus sadar, Tuhan adalah Allah yang menyatakan diri dengan limpah, baik di dalam alam maupun di dalam firman Tuhan. Lalu engkau harus tahu ada Kristus menjadi pengantara supaya engkau bisa beragama dengan baik. Kristus memberikan apa? Kristus memberikan kelahiran kembali. Kristus memenuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Maka tema Roh Kudus dibahas di awal dari buku yang ketiga. Roh Kudus melahirbarukan engkau, Roh Kudus memenuhi engkau,
Roh Kudus mengajak engkau bertumbuh. Lalu setelah pembahasan di buku 3 dimulai dengan Roh Kudus, Calvin melanjutkan pembahasan dengan memberikan pengertian tentang pembenaran, tentang iman yang sejati. Ada iman yang sejati, ada iman yang palsu. Iman sejati seperti apa? Iman palsu seperti apa? Iman sejati adalah iman yang mengerti bagaimana kekristenan dimulai dari kesungguhan untuk ikut Tuhan di dalam pertobatan yang real. Nah, waktu pertobatan, kemudian kesungguhan ikut Tuhan, dan juga di dalam kesungguhan untuk meninggalkan dosa, mau punya kehidupan doa yang baik, mau mempunyai kerelaan untuk ikut Tuhan. Calvin melanjutkan dengan doktrin pembenaran oleh iman. Nah, kalau Luther menekankan pembenaran oleh iman, jadi awal dari segala pemikiran teologisnya, Calvin menggunakan pembenaran oleh iman sebagai cara untuk membungkam kesombongan manusia. Kamu tahu tidak? Kalau kamu adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, bukan oleh karena engkau mempunyai modal untuk dibenarkan. Nah, Calvin memberikan tulisan di dalam buku 3 di dalam struktur yang sangat bersifat pastoral. Dia seorang yang tugas utamanya adalah pengajar Alkitab di Geneva. Dia bukan gembala sidang dari gereja. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya adalah mengajar Alkitab. Tapi jiwa pastoral muncul di dalam tulisan ini. Maka kalau saudara baca buku 3, saudara baca sampai kira-kira 1/4 dari buku 3. Saudara mulai merasa, oh aku lumayan baik loh. Ini bisa ada ya, kalau saudara jalankan apa yang ditulis di situ. Calvin misalnya mengatakan, tinggalkan dosa. Saudara bilang, sudah. Misalnya ditulis, saya enggak ingat detail ya. Misalnya Calvin tulis, kamu harus mempunyai kesalehan di dalam kehidupan yang benar-benar ikut Tuhan. Nah, lumayan. Kamu harus mengerti bagaimana iman bertumbuh di dalam komunitas yang baik. Nah, saya suka bergaul. Harus punya belas kasihan sama orang. Baru kemarin ikut bagi-bagi beras ke orang miskin. Lumayan baiklah. Juga ikut persembahan untuk orang miskin. Lumayan. Begitu sudah pikir lumayan. Calvin bahas pembenaran oleh iman. Nggak ada satupun di antara kamu yang mempunyai kelayakan. Langsung sadar, iya saya nggak layak ya. Tadi baru pikir lumayan. Sekarang baru tahu, lumayanku lumayan sampah. Lalu Calvin mengatakan, karena kamu tidak punya kelayakan, satu-satunya alasan engkau diperkenan Allah adalah karena engkau dibenarkan oleh iman. Iman bukan tanda engkau baik. Iman adalah tanda engkau terima kebaikan Kristus. Iman membuat engkau berbagian di dalam Kristus. Nah, maka Calvin membahas iman, pembenaran oleh iman, berada di dalam Kristus. Kemudian dia membahas tentang kebebasan orang Kristen. Nah, ini poin yang sulit dijalankan. Orang Kristen bebas. Bebas apa ya? Bebas untuk dengan penuh kesenangan mengerjakan apa yang benar. Saudara senang berdoa, senang baca Alkitab, senang datang ke gereja, senang hidup suci, senang berkorban bagi yang lain, senang di dalam segala hal yang suci. Saudara sampai di sini mungkin sudah lewat dari separuh. Langsung perasaan hatinya beda. Kalau tadi merasa lumayan, sekarang merasa buruk sekali. Kenapa buruk? Karena banyak dari kita mengerjakan apa yang seharusnya, tapi bukan dengan hati yang senang. Mungkin di sini yang datang kebaktian, nggak sampai separuh yang memang senang datang kebaktian. Ini terlalu negatif kali ya. Sudah datang karena apa? Ya namanya orang Kristen masa nggak ke gereja sih. Lalu kenapa datang pagi-pagi? Karena sangat rindu sama Tuhan. Pagi-pagi ku datang, enggak jam 10 ada janji pak. Jadi jam 10 nggak bisa ke gereja, ya aku datang yang pagi. Oh jadi engkau datang ke gereja karena cinta kepada Tuhan? Enggak terlalu sih. Lalu engkau tidak berdosa karena apa? Ya karena enggak berani aja, kalau berani jangan-jangan saya berdosa. Kenapa kamu mencintai orang lain? Enggak terlalu mencintai sebenarnya. Katanya ikut bagi-bagi beras. Ya karena enggak enak sama Pak Veter. Sama Pak Veter diajak, Pak Veter itu diaken kami kalau belum kenal. Kalau sudah enggak kenal Pak Veter berarti saudara kurang kenal selebriti di GRI Karawaci. Nah saudara mengatakan, Pak Veter yang suruhnya pakai intimidasi lagi. Kalau kamu benar-benar mau aktif, ikut ya besok. Ya saya takut. Lalu nanti kalau nggak ikut, dijadikan masalah sama dia. Ya saya terpaksa ikut. Oh berarti engkau tolong orang miskin, ikut berbagian, bukan karena benar-benar menginginkan ya. Ya nggak terlalu sih. Nah maka saudara sampai bagian on Christian freedom. Saudara merasa saya kok buruk banget ya. Keagamaanku keagamaan yang fisik. Keagamaanku bukan dari hati. Aku tidak benar-benar ingin mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Begitu saudara merasa buruk, sudah mulai pikir, jangan-jangan saya bukan orang yang diselamatkan. Lalu saudara bandingkan dengan orang lain. Tanya,
kemarin ikut bagi-bagi beras. Kamu nggak enak sama Pak Peter ya? Oh enggak, aku memang mencintai sesama manusia. Waduh, benar, bohong, benar. Kamu rajin ke gereja kayaknya, itu karena terpaksa atau gimana? Enggak, aku senang beribadah sama Tuhan. Oh gitu ya? Kamu senang baca Alkitab? Iya, tiap hari. Nah terpaksa ya? Bukan, aku memang senang. Wah saudara mulai merasa, dia kok baik, saya enggak ya? Hatinya benar-benar ingin Tuhan, hatiku enggak terlalu. Nah mulai ada keraguan. Jangan-jangan aku bukan milik Tuhan. Nah sampai di sini, bagian berikutnya adalah predestinasi. Jadi predestinasi bukan bagian awal dari buku 3. Peran atau bagian predestinasi di dalam buku 3 Institutio nggak terlalu banyak. Tapi Calvin taruh pengajaran tentang predestinasi. Pengajaran yang katanya horor. Pengajaran yang katanya titik negatif dari reform. Orang yang bilang predestinasi adalah titik negatif dari reform. Itu orang nggak pernah baca reform. Atau kalaupun baca sumbernya salah semua. Nah saudara kalau baca Calvin, predestinasi gunanya apa sih? Kenapa ada doktrin predestinasi? Supaya saudara yang ragu-ragu, apakah saya sudah selamat? Apakah saya memang selamat? Kalau saya sudah beriman sama Tuhan, apa jaminannya saya selamat? Maka Calvin membahas tentang predestinasi. Tuhan pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Tuhan pilih kamu sebelum kamu baik. Kalau saudara sudah baik sebelum dunia dijadikan, itu nggak mungkin. Saudara kan belum ada. Siapa di sini sebelum dunia dijadikan sudah ada? Kalau angkat tangan berarti doktrin manusiamu error. Perlu ikut lagi katekisasi. Manusia ada itu di dalam kandungan ibunya. Sebelum dia ada dalam kandungan ibunya, dia belum ada. Maka saudara di surga itu tidak ada jiwa kita. Itu konsep kekekalan jiwa. Bukan ajaran Alkitab. Jadi nggak ada. Jimmy Pardede sebelum lahir ada di surga jalan-jalan. Lalu Tuhan bilang, lu bentar lagi lahir ya. Oh iya Tuhan siap. Mau lahir di mana? Terserahlah. Ayo, pilih aja mau lahir di mana. Nanti daftar sama malaikat ya. Ada malaikat khusus menangani kelahiran. Kamu nanti ngomong sama dia. Lalu saya menghadap malaikat. Katanya menghadap kamu ya? Kalau mau lahir. Iya, menghadap saya. Mau lahir di mana? Waduh, terserah. Jangan terserah. Ini daftarnya udah banyak yang nitip. Nanti kamu dapat kotak kecil, mau? Waduh, kotak kecil. Jangan deh, kotak agak gedean. Oke. Kalau kotak agak gedean, mesti kasih timbal balik. Janji jadi hamba Tuhan, mau nggak? Oh iya, nanti jadi hamba Tuhan. Benar ya, nanti setelah gede jadi hamba Tuhan. Nanti saya lahirkan kamu di Jakarta. Wah keren. Boleh lahir di Jakarta asal jadi hamba Tuhan. Ngomong-ngomong, ada pilihan internasional nggak? Kalau New York gimana New York? Oh New York susah. Kenapa susah? Lu kalau mau lahir di New York mesti jadi misionaris. Aduh jadi misionaris. Wah enggak lah Jakarta aja. Oke Jakarta. Keluarga kafir, Kristen palsu, Kristen KTP, Kristen asli. Ya Kristen asli dong, udah penuh. Semua keluarga Kristen asli udah dipesan. Kamu sih telat. Lain kali ya kalau mau lahir antri pagian. Udah gak ada, nih adanya keluarga kafir, mau? Aduh keluarga kafir. Gak apa-apa nanti diinjili kok. Ya oke. Gak ada, jiwaku gak ada di surga sebelum aku dikandung oleh ibuku. Saya belum ada sebelum saya dijadikan. Loh kalau begitu kenapa dikatakan aku orang pilihan sebelum dunia dijadikan sudah dipilih. Ini ada di Efesus 1 ayat 4. Apa artinya? Ini adalah pilihan di dalam rancangan Tuhan. Bukan di dalam realitas penciptaan. Tapi harus diingat, rancangan Tuhan sama realnya dengan realitas penciptaan. Apa yang ada di dalam ciptaan terjadi karena Tuhan sudah pikirkan sebelumnya. Maka saudara dan saya ada di dalam pikiran Tuhan. Bayangkan ya, saudara dan saya sudah ada di pikiran Tuhan. Orang yang bilang doktrin predestinasi mengerikan, orang gila. Orang terlalu bodoh. Bayangkan kalimat ini kalimat mengerikankah? Sebelum engkau dan saya lahir, engkau dan saya sudah ada di dalam pikirannya Allah. Allah sudah memikirkan tentang engkau, sudah peduli tentang nasibmu, sudah memikirkan tentang kondisimu, bahkan sebelum engkau ada. Saudara, seorang ibu, waktu dia sadar dia mengandung, langsung mulai pikir rencana untuk anaknya kan. Oh, aku ternyata mengandung. Lalu kabarkan ke suaminya kabar baik ini. Tergantung suaminya anggap ini kabar baik atau enggak. Pa, mengandung. Waduh, anak keempat. 3 itu mahal, apalagi 4. Enggak, pasti enggak gitu ya. Nah saudara, waktu ibu tahu, oh ada anak di dalam kandunganku. Dia langsung mulai bikin persiapan. Nanti ada kamar untuk anak. Nanti ada baju-baju untuk dia. Nanti ada obat-obat. Nanti ada segala yang diperlukan untuk kesehatan dia. Nanti kita ke rumah sakit mana? Nanti kita akan dengan dokter siapa? Semua dirancang karena anak itu sudah mulai ada dalam pikiran ibunya.
Kapan anak itu ada dalam pikiran ibunya? Sejak anak itu ada dalam kandungan. Hanya ibu yang jahat yang sudah tahu mengandung, masih nggak peduli. Oh mengandung, oh ya udah. Nanti anaknya mau diapain nggak tahu. Nanti kehamilan cek sama dokter mana? Emang perlu dicek ya? Waduh, nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya nggak tahu. Nggak ada ibu kayak gitu kan. Nah saudara, bayangkan dikatakan Tuhan sebelum mencipta sudah taruh kamu dalam pikirannya. Maka saya nggak ngerti ya kalau dibilang, kamu reform ya? Ih, ada doktrin predestinasi itu ya? Itu kan doktrin ngeri banget. Kok kamu mau sih jadi reform? Doktrinnya ngeri begitu. Bodoh. Baca dulu, baru komen. Kalau belum baca jangan komen. Nah saudara, Tuhan memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Engkau ada dalam pikiran Tuhan. Kalau saudara bilang pikiran kan lain dengan hati. Pikiran itu berarti dimasukkan ke hati. Saudara berpikir, kalau saudara berpikir dengan intim, dengan penuh kasih, itu namanya hati. Hati kan nggak punya pikiran sendiri kan? Atau jantung. Ini kita bahasa Indonesia jadi susah ya. Kalau Inggris bilang heart, kalau Ibrani bilang left, kalau Yunani bilang kardia, semuanya itu jantung. Di Indonesia jadi hati. Hati di mana sini? Hatiku sakit. Berarti ada fatty liver. Nah saudara, hati maksudnya jantung. Apakah di dalam jantung kita ada semua neuron yang saling menembakkan kode-kode elektrik? Nggak ada. Neuron yang menembakkan kode-kode elektrik ada di mana? Ya di otak. Berarti ketika saudara berpikir pakai otak, bukan pakai jantung. Jantungmu bertugas berdenyut. Dan jantung kita adalah otot yang sangat kuat di dalam tubuh kita, sehingga punya konsistensi untuk memompakan darah dengan sangat-sangat stabil. Dari waktu kita ada di dalam kandungan, sampai nanti kita jantungnya berhenti. Kapan jantungnya berhenti? Nggak tahu, tergantung usia yang Tuhan tetapkan untuk kita. Nah jadi jantung berdenyut, bukan berpikir. Pikiran berpikir, sampai dia mikirnya sulit, mulai berdenyut. Nah gitu ya. Nah saudara, otak kita berpikir, tapi ada bahasa yang unik. Kalau pikiranmu adalah tentang hal-hal yang tidak personal, itu kita katakan sebagai pikiran. Tapi begitu pikiran kita memikirkan hal-hal yang personal, mulai dianggap sebagai hati. Kenapa hati? Karena yang kita pikirkan itu adalah denyut jantung kita. Waduh ini indah ya bahasanya. Sayang kita pakai hati sih ya, denyut hati agak kurang nyambung. Yang kita pikirkan adalah denyut jantung. Kalau saudara pikir tentang nanti siang makan apa, itu bukan denyut jantung. Nanti siang makan apa? Ayam goreng. Oh ayam goreng. Nggak ada yang gitu ya. Nggak usah meromantisasi ayam goreng. Nanti bikin puisi tentang ayam goreng. Ayam, engkau digoreng bagiku. Aduh itu jelek sekali. Nah maka saudara punya pikiran dekat ke hati, itu namanya pikiran karena ada kondisi personal yang sangat saudara kasihi. Maka ketika dikatakan Tuhan memikirkan kita di dalam pikirannya sebelum dunia dijadikan. Ayat di dalam Efesus pasal yang pertama mengatakan di dalam Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah pikir kita di dalam Kristus. Siapakah Kristus? Kristus adalah yang paling dikasihi oleh Bapa. Jadi Kristus yang paling dikasihi dan kita dipilih di dalam Kristus. Berarti sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memikirkan kita. Dan bukan cuma memikirkan, Tuhan meletakkan kita di dalam hatinya. Doktrin predestinasi itu seperti ini. Tuhan taruh kita di dalam hatinya. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita belum ada, dia sudah pilih? Iya. Apa dia nggak salah pilih ya? Enggak. Kalau kita ternyata error, apa dia salah pilih? Tuhan tidak pernah menyesali pilihannya. Saudara siapa sih di sini yang orang pilihan dan dari dikandung mama sampai sekarang hidupnya suci terus? Ada? Boleh angkat tangan? Saudara nggak mungkin angkat tangan bilang, aku loh Pak. Dari dikandungan mama sampai sekarang hidupnya suci terus. Nggak pernah berdosa. Nggak pernah. Berarti saudara menipu diri dan menganggap diri benar. Tapi kalau saudara tahu yang Tuhan nyatakan sebagai kesucian, saudara tahu saya tidak ada di level itu. Saya orang berdosa, saya orang cemar. Nah kalau saya berdosa, saya cemar. Berarti saya berdosa dan cemar setelah Tuhan pilih dong. Karena Tuhan pilih sebelum saya dijadikan. Lalu saya ada di dunia dan ternyata saya berdosa. Apakah Tuhan menyesal? Lalu dia mengatakan saya salah pilih ini. Kok pilihnya Jimmy Pardede ternyata kayak begini. Lalu Tuhan bicara sama saya udah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Ternyata seperti ini, aku kecewa kepadamu. Aku batalkan pilihanku. Enggak ada. Tuhan enggak membatalkan pilihannya. Walaupun kita jahat. Jadi saudara bayangkan betapa indahnya doktrin ini ya. Tuhan pilih kita dan Tuhan tidak batalkan walaupun kita jahat. Maka hai para penentang doktrin predestinasi.
yang tidak setuju doktrin predestinasi, yang mengatakan ini doktrin yang horrible, jahat, tolong beritahu saya dari semua kalimat saya tadi, yang mana yang jahat? Tuhan taruh kita di dalam hatinya sebelum kita ada. Jahat. Masa jahat? Tuhan memutuskan untuk memilih kita meskipun nanti kita jatuh dalam dosa. Dia tidak menyesali pilihannya. Ini jahat. Tuhan mengatakan aku tidak menyesali dan tidak mengambil kembali, tidak membalikan pilihan itu atas kamu. Masa ini jahat sih? Saya pikir ini adalah bahasa kasih yang paling indah. Doktrin predestinasi adalah pernyataan kasih Allah yang begitu indah. Mungkin saudara akan reply dan mengatakan, bukan itunya Pak yang kami keberatan. Yang kami keberatan adalah Tuhan pilih sebagian untuk diselamatkan, lalu Tuhan memilih sebagian untuk tidak diselamatkan. Waduh, ini kan jahat. Kita dibagi, terkubu. Yang dipilih itu yang selamat, yang gak dipilih itu gak selamat. Nah ini kan yang jahat. Kok Tuhan tidak membiarkan aja orang bebas? Kenapa Tuhan pilih-pilih sih? Herannya yang komplain ini adalah orang pilihan. Lucu ya? Yang dipilih marah-marah kenapa yang lain gak dipilih. Ini mirip dengan saudara ingin menjadi warga negara Amerika. Sudah apply, lalu kemudian pemerintah Amerika mengatakan, sudah gak usah apply, udah ikut aja diterima. Waduh, kok bisa? Iya, karena Bapak Donald senang sama engkau. Oke, Trump. Misalnya saya mau dong jadi warga Amerika, apa syaratnya? Oh, syaratnya mesti tinggal di sana berapa lama, harus ada pekerjaan tetap, ini. Oh, kok rumit ya? Iya. Namamu siapa? Jimmy Pardede. Oh, Jimmy Pardede. Iya. Oh, Pak Donald Trump kenal engkau. Ini contoh aja ya kan, saya yang khotbah terserah saya. Pak Donald Trump kenal kamu loh. Masa? Kok bisa kenal? Iya, karena Pak Donald Trump sering dengar khotbah online Gary Karawaci. Misalnya, contoh. Waduh, kalau begitu, coba ya bentar ya. Saya komunikasikan dulu dengan pihak White House. Lalu komunikasikan dengan pihak White House, dapat berita. Menurut Pak Donald Trump, Pak Jimmy nggak usah ikuti apapun, langsung jadi warga Amerika. Datang aja ke sini, langsung diterima. Lalu saya mulai protes. Loh, yang lain itu nggak gitu loh Pak. Yang lain tuh prosesnya panjang, nggak tentu diterima. Bapak tidak adil. Donald Trump bingung. Aku kasih kamu privilege untuk jadi warga Amerika tanpa ikut syarat. Nggak bisa, yang lain kenapa harus ada syarat? Tapi kamu nggak ada syarat. Nggak adil. Kamu rasa nggak adil? Nggak adil. Ya udah lu ikut yang lain aja gitu ya. Kalau saudara bilang, doktrin predestinasi nggak adil. Yang lain dibinasakan, kok aku diselamatkan? Ya udah lu binasa aja kalau begitu, itu baru adil. Kalau saudara bilang begitu ya saudara nggak ngerti kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kau kasih karunia, engkau protes. Kenapa cuma saya dikasih? Kenapa nggak semua dikasih? Wah, orang gila yang mikir kayak gitu ya. Untung loh Tuhan sabar sama orang gila kayak kamu gitu ya. Sudah protes doktrin predestinasi tetap selamat. Saya senang dengan debatnya George Whitefield dengan John Wesley. John Wesley nggak setuju predestinasi. John Wesley termasuk orang bodoh dalam hal ini. Saya nggak setuju predestinasi. George Whitefield bilang, aduh doktrin predestinasi itu bagus. Nggak. Masa sih kita diselamatkan karena dipilih? Masa kita selamat karena kemampuan kita? Bukan kemampuan tapi hati, beriman. Ya iman juga dari Tuhan. Nggak, mereka berdebat terus. Mereka berdebat sampai akhirnya George Whitefield mati lebih dulu. Jadi hati-hati yang suka berdebat Calvinis Arminian. Yang Calvinis mati duluan, loh hati-hati. George Whitefield meninggal duluan. Tapi sebelum George Whitefield meninggal, waktu dia masih hidup, masih melayani, ada muridnya tanya, Pak George Whitefield, John Wesley itu ngotot banget yang gak setuju predestinasi. Iya, saya juga bingung. Efesus sudah tulis, pakai kata predestinasi juga, masih gak diterima, heran. Iya memang tuh John Wesley, kira-kira dia masuk surga gak ya Pak? Kita akan lihat dia di surga gak? Nah George Whitefield menjawab, kita tidak akan lihat John Wesley di surga. Sudah saya duga, dia memang gak selamat. George Whitefield bilang, siapa bilang dia gak selamat? Dia selamat. Loh, Bapak bilang kita gak lihat dia di surga? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia dekat banget sama Tuhan, kita jauh. Jadi dia di lingkaran dekat, kita jauh. Kita kalang punggung orang gitu ya. Jadi waktu mulai John Wesley dekat. Loh, dia nggak percaya predestinasi, kok dekat? Karena dia lebih cinta Tuhan dari kita. Kita doktrinnya benar, tapi dia lebih cinta Tuhan. Nah ini rendah hatinya George Whitefield. Aku doktrinnya benar, nggak tentu aku lebih disayang Tuhan. Tapi doktrinku benar. Kalau doktrinku benar, doktrin yang salah akan saya koreksi. Bukan berarti yang doktrin salah lebih kurang cinta Tuhan dari saya. Saya mesti belajar cinta Tuhan seperti John Wesley. Tapi saya tidak mau belajar doktrin predestinasi dari John Wesley. Nah maka saudara yang tidak percaya predestinasi, kalau dia beriman kepada Kristus, dia selamat. Dan dia selamat karena dia dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, meskipun dia nggak setuju kebijakan ini. Dia tidak setuju kebijakan, Tuhan tetap pilih. Tuhan tidak kecewa dan mengatakan, aku batalkan pilihan kepada kamu, karena kamu nggak setuju predestinasi. Enggak, Tuhan tetap
stabil di dalam pilihannya. Nah, maka inilah keindahan dari doktrin predestinasi. Tuhan taruh kita di dalam hatinya, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan Tuhan tidak tarik meskipun dia tahu kita akan berdosa. Orang Arminian mengatakan Tuhan pilih karena dia sudah punya foreknowledge. Dia tahu kita akan baik. Itu kalimat sombong bukan main. Tuhan tahu kita baik, seolah-olah kita punya potensi baik dari sendiri. Jadi Tuhan lihat-lihat seperti pemandu bakat cari bakat gitu ya. Oh, ini yang main piano bagus atau enggak. Saya pernah diskusi dengan, bukan diskusi ya, ngobrol-ngobrol dengan satu orang. Dia ini lulusan pendidikan bidang olahraga. Dia jadi guru olahraga. Guru olahraga kan ini ya, seringkali dipahami sebagai guru yang nggak ngerti apapun akhirnya, tapi fisiknya kuat gitu. Nggak ngerti apa-apa tapi fisik kuat jadi guru olahraga. Itu konsep salah total ya. Guru olahraga adalah orang yang harus mengerti kesehatan dan juga mengerti bagaimana memotivasi orang dan melatih orang di dalam level dari rendah sampai mempunyai kemampuan fisik yang bagus. Ini perlu keahlian yang tinggi sekali dan pengetahuan yang besar. Jadi jangan menghina guru olahraga. Bisa matematik? Enggak. Fisika? Enggak. Tapi pengen ngajar? Iya. Olahraga aja gitu. Ini penghinaan besar. Mirip dengan guru agama juga banyak dihina loh. Kamu ngajar apa? Bahasa Indonesia. Agama apa? Kristen. Nah, kami belum ada guru agama Kristen. Jadi habis ngajar matematik, habis ngajar bahasa Indonesia, ngajar agama ya. Jadi guru agama dan guru olahraga ini paling banyak dihina. Padahal dua ini penting. Yang satu untuk kesehatan jiwa, satu lagi untuk kesehatan fisik. Nah, saudara sekalian, saya bicara dengan satu orang guru olahraga. Dia mengatakan, saya ini sangat senang track and field. Jadi atletik di dalam bidang lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter. Dan juga lari gawang, yang loncat-loncat, lari sambil loncat, itu sudah tahu lah ya. Nah, dia ahli dalam bidang ini, dia sangat senang ini. Dia mengatakan, saya paling senang suruh orang lari. Pokoknya kalau anak-anak saya akan suruh lari dulu. Nggak usah jauh-jauh, lari aja. Saya mau lihat mana yang secara natural itu seorang sprinter. Sprinter lain dengan pelari jarak jauh ya. Pelari jarak jauh punya tarikan kaki lebih ke belakang, sedangkan sprinter itu punya kemampuan natural untuk cepat ke depan. Dan semua orang, enggak semua lah, kebanyakan orang itu bisa dibedakan dari cara larinya. Secara natural, belum dilatih. Suruh lari, langsung saya tahu yang mana sprinter. Dapat sprinter itu sulit. Karena kebanyakan orang punya kemampuan natural untuk lari dalam model biasa, yang nanti digunakan untuk lari jarak jauh. Lari jarak jauh juga susah, bukan gampang. Tapi menemukan orang yang punya bakat sprint, itu langka. Maka dia suruh orang lari. Lalu yang punya keahlian, kakinya dilemparkan ke depan, kayu ke belakang dengan kuat, punya power yang pakai otot yang fast twitch, menggerakkan dengan cepat. Dia kalau lihat sekali langsung tahu. Nah, dia punya kemampuan lihat ini. Maka kalau dia suruh anak-anak lari, dia akan pilih 1, 2 atau beberapa yang punya bakat ini, dia latih khusus untuk jadi sprinter. Nah, ini guru olahraga ini. Jadi waktu dia lihat, dia udah tahu, oh ini ada bakatnya nih. Nah, masa sih Tuhan kayak gitu waktu lihat kita? Begitulah Jimmy Parede, oh ini lumayan baik nih. Lumayan keren orangnya. Gitu ya. GR banget sih. Tuhan lihat saya lalu lihat lumayan keren. Yang bener aja. Tuhan lihat saya lalu bilang busuk banget sih orang ini. Sama, lu juga gitu ya. Tuhan lihat saudara juga sama. Busuk banget sih ini orang. Jadi waktu Tuhan lihat kita, Tuhan cuma lihat kejelekan kita karena kita memang jelek. Kita jelek gak ada apa-apanya. Maka kalau dikatakan Tuhan pilih kita karena dia foreknow. Dia sudah tahu kita nanti akan percaya. Itu omong kosong terbesar. Kita berdosa, Tuhan sudah lihat kita cuma mampu berdosa. Roma 1 mengatakan ini, Roma 3 mengatakan ini. Mana lagi bagian di Alkitab yang mau dipakai untuk menunjukkan kita punya potensi baik? Nggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada perkataan, orang ini punya potensi selamat. Nggak ada satupun. Nah, kalau tidak ada satupun, seperti dikatakan surat Roma pasal 1 dan Roma pasal 3. Maka teologi yang mengatakan, Tuhan pilih kita karena Tuhan sudah foreknow bahwa kita akan percaya, itu omong kosong, nggak ada di Alkitab. Tuhan lihat kita potensi jadi penjahat yang besar. Saudara Pak Tong pernah bilang ya, kalau dia jadi orang jahat, dia sudah jadi kepala mafia. Nah saudara, Pak Tong punya bakat ya untuk pengaruhi orang itu besar sekali. Kalau dia mau pengaruhi kita jadi jahat, bisa. Dan dia bisa pengaruhi kita, gaslight kita dan lain-lain. Jadi orang yang ikut dia jadi jahat. Maka Pak Tong mengatakan, waktu Tuhan selamatkan saya, Tuhan pakai potensi saya. Yang tadinya saya pakai untuk kejahatan, Tuhan pakai untuk yang baik. Demikian banyak anak-anak muda yang Tuhan selamatkan, akhirnya Tuhan pakai. Kalau Tuhan tidak selamatkan, semua orang akan jahat. Semua orang akan rusak.
Semua orang akan buruk, semua orang akan rusak orang lain. Nah maka begitu Tuhan selamatkan, baru kita tahu, Tuhan, Engkau sudah tahu saya penjahat, kok masih diselamatkan? Engkau sudah tahu saya punya potensi merusak begitu besar, kok masih diselamatkan? Tuhan mengatakan, karena saya sudah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Saya mau pilih. Apa dasarnya? Nggak ada dasar, aku mau pilih. Karena saya lebih baik? Bukan. Karena saya lebih ganteng? Apalagi. Karena saya lebih pinter? Enggak, bukan karena itu. Terus kenapa Tuhan pilih saya? Nggak ada alasan, aku mau pilih aja. Nah kalau Tuhan pilih bukan karena alasan, saudara kan jadi aman ya. Kalau Tuhan pilih dengan mengatakan, saya pilih kamu, kenapa? Karena kamu rajin. Wah kita langsung pura-pura rajin. Begitu malas langsung ngeri, nanti Tuhan buang saya. Tapi Tuhan pilih kita bukan karena alasan apapun, kecuali karena fakta dia mengasihi kita. Maka ada lagu ya, Why Have You Chosen Me? Itu lagu bagus sekali ya. Why have you chosen me out of millions your child to be? You know all the wrongs that I have done. Saya sudah begitu banyak dosa, kok Tuhan mau pilih saya? Maka bagian ini sangat indah. Efesus 1 ayat 4. Tuhan pilih kita sebelum dunia dijadikan. Maka kalau saudara baca Institute of Christian Religion, di dalam bagian tentang kebebasan Kristen, mengerjakan hal-hal karena cinta, saudara sadar, saya nggak gitu loh. Wah kalau saya nggak gitu, jangan-jangan saya nggak diselamatkan. Lalu saudara masuk di dalam predestinasi. Calvin mengatakan, engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, dan Tuhan tidak membatalkan pilihannya. Saudara langsung dapat hiburan. Maka buku institusi itu buku pastoral. Saudara kalau mau di konseling tapi jadwalnya pendeta-pendeta di GRI panjang banget. Konseling dong Pak. Oh iya. Antrian nomor berapa? 105. 105. Kapan? Ya mungkin 6 bulan lagi. Oh itu masalah saya udah beres atau saya udah hancur duluan. Jadi gimana dong? Ya sudah baca Institute of Christian Religion. Saudara baca buku 3. Di buku 3 saudara dapat penghiburan. Calvin mengatakan doktrin pilihan adalah penghiburan engkau yang gagal ikut Tuhan. Saudara, orang-orang gagal akan dapat penghiburan di doktrin pilihan. Kenapa sih ada orang gak suka doktrin pilihan? Karena mereka menipu diri dengan mengatakan mereka bukan orang gagal. Ini namanya penipuan diri lah. Gak gagal, mana mungkin gak gagal. Kita semua gagal-gagal semua kok. Kita menipu diri waktu bilang kita orang sukses. Sukses di dalam mengasihi Tuhan, sukses di dalam kerohanian, sukses di dalam doa, sukses di dalam pertumbuhan iman. Omong kosong. Baik pendeta maupun seluruh jemaat. Gak ada yang sukses. Semua gagal. Dan kalau kita tahu kita gagal, kita cuma bisa mengatakan, Tuhan, Engkau pilih saya, maka saya aman, bukan karena saya sukses. Nah inilah kenapa doktrin predestinasi sangat meninggikan Tuhan dan sangat sadar akan kelemahan diri. Tolak doktrin predestinasi, engkau sulit meninggikan Tuhan dan sulit menyadari bobroknya diri. Karena diri bisa mengambil pilihan tepat, memilih untuk percaya Tuhan, memilih untuk beriman kepada Kristus, memilih untuk ikut dia. Itu pilihan gak mungkin kita buat kalau bukan karena Tuhan pilih kita lebih dulu. Nah maka Calvin memberikan ketenangan dari Alkitab ya, tentang doktrin predestinasi di dalam buku Institut yang ketiga. Nah sekarang saudara, apa kaitan ini dengan Pentakosta ya? Nah Tuhan mengatakan kamu dipilih di dalam Kristus, tapi Tuhan menginginkan supaya pilihannya itu terlihat atau pilihannya itu dialami di dalam hidup. Kapan Tuhan pilih? Sebelum dunia dijadikan. Waduh, berarti ini sifatnya otherworldly di dalam pikirannya Tuhan. Ya, kalau begitu adakah pengalaman sejarah, pengalaman hidupku yang membuat aku tahu aku sudah dipilih oleh Tuhan. Nah ini yang Paulus mau katakan di dalam Efesus 1. Di ayat 4 dikatakan, sebelum dunia dijadikan engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Di dalam Kristus. Lalu ayat yang ke-13 mengatakan, di dalam dia kamu juga, di dalam Kristus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ternyata pilihan Tuhan itu akan terwujud di dalam sejarah. Yang Tuhan kerjakan di dalam pikirannya, akan dia nyatakan di dalam sejarah. Wah, ini berarti saudara tidak hanya berspekulasi kalau saudara orang pilihan. Tahu dari mana engkau orang pilihan? Karena Tuhan pilih saya. Kok tahu? Karena nanya. Memang benar nanya lalu dijawab. Iya, jawabannya apa? Belum tahu. Loh kok yakin orang pilihan? Gak tahu. Akhirnya saudara goyah kan? Tahu dari mana engkau orang pilihan? Kalau saudara mengatakan, saya kurang bisa mempertahankan hati yang suci. Aku jatuh lagi dalam dosa. Aku orang pilihan bukan? Aku selamat atau enggak? Jangan khawatir, orang pilihan pasti selamat. Nah, masalahnya, aku orang pilihan bukan? Nah itu belum tahu. Waduh ngeri juga ya. Tahu dari mana kalau kita orang pilihan? Adakah emailnya Gabriel biar kita tanya ke dia? Kita kirim email, yang terhormat Gabriel,
Tolong tanyain Tuhan dong. Waktu dia pilih orang sebelum dunia dijadikan. Aku ada nggak ya? Oh bentar. Nama Jimmy Pardede. Oke, saya cek. Lalu Gabriel balas emailnya. Ada, jangan khawatir. Jimmy Pardede dari New York, kau aman. Kaget. Maaf, ini Jimmy Pardede dari Sunter. Oh maaf, coba saya cek lagi. Ada banyak Jimmy Pardede. Bolehkah kasih lebih detail? Ini Jimmy Pardede yang New York yang selamat. Oke, coba cari lagi. Bentar ya. Lalu saya tunggu email balik lagi. Oh ya, Jimmy Pardede Jakarta juga selamat. Jakarta, oke. Apakah cuma satu Jimmy Pardede Jakarta? Oh enggak, ada 80. Waduh celaka. Apakah semua selamat? Enggak, kira-kira cuma 4 yang selamat. Ini gimana? Boleh tanya lagi? Oh ngeri ya. Saudara punya akses ke Gabriel. Saudara punya akses ke Tuhan untuk tanya sama Tuhan. Tuhan permisi tanya. Sebelum dunia dijadikan engkau sudah pilih umat pilihan. Aku termasuk gak ya? Di dalam pilihan itu aku termasuk gak? Nah saudara di sini saudara mesti mempunyai kelincahan berteologi. Ini yang kadang-kadang orang Arminian mengatakan. Orang reform itu rumit. Bukan rumit, tapi pikiran kita memang begitu terbatas untuk memahami Tuhan yang luas. Kalau saudara masih nggak mau berpikir bahwa Alkitab itu bisa sulit, saudara juga sombong. Sombong karena merasa pikiranku sudah cukup hebat untuk ngerti apapun. Jadi nggak harus bergumul untuk baca Alkitab. Saudara yang baca Alkitab nggak pernah bergumul itu cuma satu kesimpulannya. Saudara nggak ngerti. Yang baca Alkitab nggak bingung, yang nggak bergumul pasti nggak ngerti. Begitu baca, oh nggak gampang, ngerti nggak ngerti. Apa artinya? Pokoknya ada. Nah, itu namanya belum ngerti. Bagian Alkitab begitu banyak yang sulit kok. Sulit bukan karena Tuhan mau memperumit hidup kita. Sulit karena otak kita memang otak standar. Bodoh sih enggak, tapi jenius juga enggak. Kalaupun jenius, tetap terlalu kurang untuk memahami Tuhan. Ada kalimat bagus dari Billy Graham ya. Billy Graham mengatakan kitab suci itu sangat bisa dimengerti oleh orang pikiran paling sederhana. Tapi juga kalau mau digali sangat dalam, orang paling pintar pun enggak bisa gali sampai tuntas. Yang paling pintar menganggap Alkitab tetap sulit. Tapi orang paling sederhana tetap bisa dapat berkat utama. Nah inilah yang dimaksudkan dengan Alkitab itu sangat gampang dimengerti. Alkitab bukan buku rumit. Karena ajaran dasarnya bisa dimengerti oleh orang paling sederhana. Ajaran dasarnya. Tapi ajaran dasarnya kalau mau ditelusuri dengan konsisten, digali dengan lebih limpah dan lebih dalam, ternyata orang paling pintar pun gak bisa tangkep. Jadi kalau saudara baca, saudara mengatakan, saya gak bisa tangkep, berarti lu lumayan pintar. Kalau saudara baca mengatakan, saya bisa ngerti, berarti menipu diri. Gitu ya, suka membohongi diri. Nah maka saudara makin gali, mulai sadar. Tuhan pilih saya sebelum dunia dijadikan. Wah alangkah menyenangkannya. Tapi saya juga perlu tanda di dalam sejarah. Nah ini uniknya Tuhan. Tuhan mempunyai pikiran di dalam dirinya. Tapi Tuhan mau pikirannya ini dikenal di dalam sejarah juga. Di dalam pengalaman hidup kita. Tuhan pilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam pikirannya. Tapi Tuhan mau kita tahu bahwa kita ini orang pilihan. Saudara kalau ada orang sayang sama satu orang, dia ingin orang yang disayangi tahu dong. Coba yang laki-laki yang lagi cari pacar, yang mau dapat pacar. Masa sih mau pacaran tapi gak mau memberitahu perasaan. Hei kamu, ya aku sama kamu perasaannya netral. Oke. Terus mau ngapain lu ngomong? Tapi laki-laki yang mau jadikan seseorang pacar akan bilang, saya punya perasaan khusus sama kamu. Perempuannya bingung kenapa pakai perasaan khusus. Karena laki-laki itu menjaga kalau ditolak gak malu. Perasaan khusus. Lalu perempuannya bilang, maaf saya ada laki-laki lain mau pacaran sama dia. Iya maksudnya perasaan khusus, kita kompak dalam mengerjakan tugas sekolah. Gitu. Aman, gak malu. Tapi kalau perempuannya kasih kode, aku ada perasaan khusus. Perasaan khusus maksudnya apa ya? Mungkin saya juga ada loh perasaan khusus. Khususnya sama gak? Oh ya, saya sih harap kamu bisa jadi pacar saya. Oh sama, oh jadi gitu kan. Nah, mulai mengungkapkan perasaan. Saudara menyayangi seseorang, saudara ingin orang itu tahu. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan karena kasih. Dan Tuhan ingin kita tahu kalau kita dikasihi. Lalu apa tandanya Tuhan mengasihi kita? Alkitab mengatakan Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Dicurahkanlah Roh Kudus. Saudara kata dicurahkan ini diambil dari Amsal 1. Pencurahan Roh Kudus di Pentakosta datang dari mana? Dari Amsal 1. Amsal 1 mengatakan apa? Kita baca sama-sama supaya saudara juga bisa melihat ayatnya. Amsal 1 ayat 23. Dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Bahasa yang dipakai untuk mencurahkan ini sama dengan bahasa yang dipakai untuk mencurahkan roh. Dan Roh Kudus adalah isi hatinya Allah.
Allah mengasihi kita dan Allah mengatakan, saya akan mencurahkan isi hatiku untuk engkau. Saudara kalau berbicara dengan orang ya, saudara nggak mungkin mencurahkan isi hatimu ke orang yang engkau tidak anggap penting. Saudara baru mulai bicara ketika saudara anggap orang ini penting. Orang ini penting, aku mau ceritakan isi hati. Tapi kalau orang ini nggak penting, saudara nggak cerita apa-apa. Demikian Tuhan mencurahkan isi hatinya. Roh Kudus hadir sebagai bukti Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Maka saudara, Pentakosta adalah pameran pilihannya Tuhan. Tuhan memilih dan Tuhan menyatakan pilihan itu dengan memberikan Roh Kudus. Roh yang tadinya ada di sorga, sekarang ada di bumi, menyertai orang-orang percaya. Oke Pak, Roh Kudus hadir. Tapi apa tandanya Roh Kudus hadir pada saya ya? Apa tandanya saya orang pilihan? Roh Kudus hadir. Tapi apa tanda kehadiran Roh Kudus? Nah ini yang di dalam tradisi Pentakosta dan karismatik disalah mengerti. Wah ini kita kritik-kritik gereja terus dari tadi ya. Tadi Arminian, sekarang Pentakosta karismatik. Tapi harap saudara tahu, kritik itu adalah tanda mengasihi. Bukan tanda diri lebih baik. Saya sangat senang konferensi-konferensi seperti tadi, konferensi Calvin Society. Karena di dalam konferensi, orang itu akan presentasikan paper dengan berharap dikritik oleh ahlinya. Nah saya pernah punya pengalaman memalukan sekali. Di tahun lalu ada konferensi Kuiper. Lalu saya ikut, saya presentasikan paper. Paper saya itu tentang Walter Benjamin dan teknologi. Waktu itu saya lihat ada seorang ahli teologi reform yang juga ahli di dalam bidang teknologi. Namanya Dr. Derek Skurman. Nah dia punya wajah, itu saya ingat wajahnya. Dan ya sama ya, orang kita kan kalau lihat orang bule, kadang-kadang wajah mirip-mirip. Sama orang bule, lihat orang Indonesia semua mirip. Lihat Jimmy Pardede, mirip Cristiano Ronaldo gitu ya gitulah. Nah saudara, waktu itu saya lihat ada seorang mirip Derek Skurman. Saya pikir itu dia. Wah saya senang sekali. Presentasikan paper didengar oleh ahlinya. Itulah kenapa kita ikut konferensi. Kenapa ikut konferensi? Mau dikritik. Kalau ikut konferensi untuk dipuji, paper kita nggak berkembang. Begitu selesai presentasikan paper selesai. Ada masukan. Bagus loh Pak, keren Pak, sangat memberkati Pak. Ya sudah, saya nggak koreksi. Tapi tujuan konferensi adalah untuk dikoreksi. Maka tanda peserta konferensi mengasihi kita adalah dia mengoreksi kita. Kalau nggak mengoreksi, nggak ada gunanya. Nah saya dikoreksi oleh beberapa orang, salah satunya adalah orang ini. Saya pikir itu Derek Skurman. Dia angkat tangan memberikan masukan, saya senang sekali. Bapak Derek Skurman, sangat terhormat bisa dengar masukan. Dia bilang, bukan, saya David Garner. Profesor Westminster, malu sekali saya. Maaf Pak, wajahmu ketukar dengan wajah orang lain, saya bilang. Dia bilang, never mind, gak apa-apa. Nah sekarang dia udah jadi presidennya Westminster Theological Seminary. Mungkin dia akan ingat saya kalau saya ingatkan peristiwa ini. Nanti saya ketemu dia, do you remember me? Ingat saya? Maaf, enggak, siapa ya kamu? Saya yang salah orang waktu bilang kamu Derek Skurman. Oh yang itu, ya saya ingat. Malu ya. Nah saudara, dalam konferensi kita berharap dikritik. Kritik bukan tanda marah. Kritik bukan tanda diri rasa lebih hebat dari orang lain. Kritik itu adalah karena perasaan sayang. Gerejamu ada sisi baik, kenapa biarkan sisi buruknya bertahan? Kenapa mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa lidah, dengan tanda-tanda ajaib yang nggak ada kaitan dengan Alkitab? Kenapa ke situ sih? Teologimu jangan ke situ. Lalu apa tandanya Roh Kudus hadir? Tanda Tuhan pilih saya, kehadiran Roh Kudus di dalam sejarah. Lalu bagaimana tahu Roh Kudus hadir dalam saya? Apakah saya mendadak bisa bahasa asing? Tiba-tiba saya bisa bahasa Portugis? Tiba-tiba ngomong Tagalog dengan pendeta Romi? Wah itu keren juga ya. Pak Romi saya ajak ngomong pakai bahasa Tagalog. Pak Romi kaget. Kok bisa? Roh Kudus. Wah itu menyenangkan sekali. Lalu saya ngobrol-ngobrol sama orang Belanda pakai bahasa Belanda. Meneer. Apapun gitulah. Lalu dia langsung reply ke saya. Oh kamu bisa bahasa itu? Roh Kudus. Begitukah tandanya? Bukan. Lalu tandanya apa? Di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman. Tanda kamu dipilih Tuhan adalah firman pasti sampai kepada kamu. Apapun caranya. Saudara di tempat terpencil pun firman bisa sampai kepada kamu. Di Bandung ada satu orang menjadi Kristen. Kenapa dia jadi Kristen? Karena dia dengar siaran khotbah di YouTube yang tanpa sadar ditayangkan di rumahnya. Di rumahnya semua orang Islam garis keras. Satu kali, saya lupa siapanya, papanya atau mamanya, kakaknya atau siapanya lah, neneknya, omnya, pokoknya di rumah itulah. Nyalakan HP YouTube. Lalu YouTube itu menayangkan ada dakwah, pengajaran dari agama Islam. Nah setelah itu YouTube-nya punya algoritma agak error. Pokoknya orang ini senang dengar khotbah, dia masukkan khotbah Kristen.
Setelah dakwah dari ustadz, ganti dengan Injil dari pendeta. Nah ini namanya negara Pancasila, habis itu Buddhis, kemudian Hindu. Mungkin algoritmanya algoritma Pancasila. Nah jadi tanpa disadari, videonya sudah ganti. YouTube kan biasa begitu. Langsung khotbah Injil. Orang muda ini dengar, dia kaget. Di dalam berita Injil dikatakan Tuhan mengasihi, dia bingung. Selama ini saya kayaknya tahu kalau Tuhan sayang, tapi kok nggak pernah ditekankan di dalam khotbah ya. Prinsip Tuhan mengasihi nggak ditekankan. Lalu pendetanya siapa itu? Kita udah nggak tahu ya, apakah dari GRI atau bukan juga nggak tahu. Lalu pendetanya mengatakan, apa sih tanda Tuhan cinta kita? Korban. Lalu dia bingung, masa Tuhan berkorban? Yang berkorban kan orang mampu untuk sedekah orang yang nggak mampu. Lalu dia pikir, iya ya, orang mampu berkorban untuk orang nggak mampu. Tuhan kan yang paling mampu. Dia juga berkorban bagi kita. Dia mulai nyambung. Oh begitu ya. Dia mulai sadar, ini khotbah bagus loh. Dia mau cek ini ustaz siapa? Orang Kristen. Wah dia mulai ragu. Akhirnya waktu itu ya, dia langsung merasa saya harus percaya Injil. Tuhan yang gerakan, dia orang pilihan. Kalau dia orang pilihan, tanda pertama apa? Firman pasti nyampe. Nah saudara orang pilihan, iya karena firman nyampe sama saudara. Hari ini juga nyampe toh. Tapi apakah ini tanda satu-satunya? Bukan, ada tanda lain. Nah firman tiba, ini tanda yang pertama. Orang ini terima firman, dia dari YouTube, dia dengar, dia jadi percaya. Sudah banyak sekali cerita seperti ini ya. Ada sipir penjara yang Islam keras. Kemudian dia menindas orang-orang di dalam penjara. Dia orang jahat. Kemudian satu kali dia ambil jaket dari orang yang dimasukkan ke penjara, dia ambil jadi miliknya. Dia mau cari ada uang gak di kantongnya. Ketemu ada kertas, isinya ayat Yohanes 3 ayat 16. Dia baca ini dan dia mau bertobat terima Tuhan Yesus. Heran ya. Nah Tuhan sampaikan firman kepada kita dengan berbagai cara. Anak muda ini dengar Injil, dia mau percaya, lalu dia cari di komputer, di Google Search, gereja terdekat. Langsung dapatnya GRI Bandung. Bagus ya, langsung dapatnya GRI Bandung. Dia bilang, oh dekat sini ada gereja, langsung dia datang. Dia kebaktian di situ, dia ikut PR rajin, lebih rajin dari banyak orang Kristen. Lalu setelah ikut, dia tanya, bagaimana caranya supaya dibaptis? Wah orang seneng, sudah pernah ke gereja mana sebelumnya? Ini gereja saya pertama. Sebelumnya agama apa? Sebelumnya saya Islam. Oh siapa yang injili? Gak tahu tuh di YouTube ada om-om. Pokoknya ada om-om ngomong di YouTube. Saya juga gak tahu siapa. Lalu yang ajak kamu ke sini siapa? Google. Kemudian yang bikin kamu mau dibaptis siapa? Roh Kudus mungkin ya. Saya gak tahu ya. Saya mau aja. Saya mau jadi Kristen ya. Saya dibaptis. Wah itu anugerah Tuhan besar sekali ya. Nah maka sudah tanda pertama Tuhan pilih kita dan Roh Kudus hadir pada kita itu apa? Tuhan akan sampaikan firman kepadamu. Kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, tanda kedua adalah percaya karena Roh Kudus bekerja. Percaya karena Roh Kudus bekerja itu apa ya? Percaya yang menggabungkan saudara dengan kehadiran Roh Kudus sebagai meterai. Nah ini pengertian pentingnya. Apa sih tanda saya percaya? Percaya itu bukan setuju doang. Percaya itu apa? Percaya itu setelah setuju, saudara mau bikin janji, make a deal. Kalau cuma percaya ngomong, itu percaya yang masih labil. Saudara kalau tanya orang misalnya ya, kamu mau ikut PA nggak besok? Atau mau ikut PA nggak hari Jumat di GRI Karawaci? Orang bilang mau. Itu mau belum tentu mau. Maka humas kita itu, humas GRI itu termasuk yang paling pinter dalam mengajak orang ya. Nanti ada acara speak, mau ikut nggak? Atau BCN. Nanti anak-anakmu diajak BCN ya. Iya. Oh iya, orang bilang iya itu janji manis itu sudah dari mana-mana ada. Semua orang itu punya bakat janji surga dari mulutnya. Iya nanti ya, nanti. Nanti itu kapan? Nanti. Nanti saya hubungi lagi kapan? Nanti. Saudara kalau dengar jawaban nanti, jangan mau terima. Harus ada tanggal akurat. Nanti kapan saya hubungi lagi? Gitu kan. Saya sering dulu ya, kalau ada yang telepon, nomor nggak dikenal. Saya dengan polosnya mengangkat, akhirnya dapat ceramah dari pegawai bank. Bapak mau tanya Pak, apakah Bapak sudah mempunyai kartu kredit? Nggak pakai. Oh kenapa nggak pakai Pak? Menguntungkan kok. Bapak bisa masuk ke sini. Ya nanti aja. Nanti kapan Pak? Bisakah kami hubungi lagi? Ngotot. Bisa kami hubungi lagi dalam 2 jam? Ngotot, minta 2 jam hubungi lagi. Kalau kita bilang saya sibuk, oh kapan Bapak tidak sibuk? Bisakah ada waktu spesifik? Nah ini yang terlatih. Kalau yang nggak terlatih yang masih baru-baru, nggak ngerti caranya gimana. Bapak kami ada tawaran kartu kredit, ngomong terus nyerocos, kita ngomong nggak ditanggepin. Jadi kartu kredit ini penting. Oh maaf saya nggak pakai. Nah kartu kredit ini digunakan untuk ini. Saya nggak tertarik. Nah kartu kredit ini bisa digunakan. Saya udah bilang nggak tertarik, nggak di-reply. Kayak mesin, disuruh hafal, dia ngomong yang dihafal. Ini pegawai buruk sekali. Saya kasihan sama banknya. Gitu.
Nah saudara, jadi saya jadi sadar, oh ternyata ngotot itu harus bijaksana dan kemudian deal. Sampai janji dong. Nah humas kita adalah lebih hebat dari pegawai bank manapun. Mau nggak anaknya ikut BCN? Mau. Mau ya, oke. Kapan kami bisa dapat kepastian? Nah, nanti tuh bulan ini, ya bulan ini. Tanggal berapa? Tanggal segini. Oke, nanti kami hubungi lagi. Benar-benar dihubungi. Pokoknya sampai deal. Nah saudara, apa sih tandanya saudara percaya? Artinya saudara mengatakan iya kepada Tuhan dan saudara mau deal dengan dia. Mau deal apa? Apapun. Mulai sekarang saya akan ke gereja. Mulai sekarang saya akan tinggalkan dosa. Mulai sekarang saya akan hidup suci. Itu tanda saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjadi meterai dalam hidup saudara. Jadi apa tandanya saudara orang percaya? Saudara membuat janji dengan Tuhan. Janji apa? Di dalam Westminster Confession of Faith, dikatakan janji itu harus bersifat eklesial, berkait dengan gereja. Saya berjanji akan setia, saya akan datang ke gereja. Saya akan ikut acara gereja, saya akan dengarkan, saya akan dibimbing oleh gereja. Ini tanda Roh Kudus memeteraikan engkau. Maka pengertian Calvin mengingatkan di buku 4, bahwa gereja adalah sarana anugerah. Apa tandanya Tuhan memilih engkau? Tuhan kirim Roh Kudus kepadamu. Apa tandanya Roh Kudus ada pada saya? Tuhan berikan anugerah lewat Roh Kudus. Bagaimana anugerah lewat Roh Kudus? Ini buku 3. Anugerah lewat Roh Kudus. Bagaimana bisa terima? Bisa saya terima. Di buku 4. Anugerah oleh Roh Kudus adalah lewat means of grace, yang adalah gerejanya. Nah, jadi dari gereja saudara mendapatkan segala kepenuhan dari Tuhan. Maka apa tandanya saya selamat? Tuhan sudah pilih engkau sebelum dunia dijadikan. Apa tandanya Tuhan pilih saya? Tuhan kirimkan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta, dan Roh Kudusnya juga memimpin engkau. Apa tandanya Roh Kudus pimpin saya? Dia memberikan firman kepadamu, lalu dia menggerakkan engkau untuk berjanji ikut Tuhan. Berjanji hidup setia, berjanji mau ke gereja, berjanji mau dibentuk oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin saudara. Saudara sudah dengar firman, saudara sudah pernah menyatakan janji kepada Tuhan, saudara mau konsisten hidup bergereja, saudara milik Tuhan. Dari sebelum dunia dijadikan, Tuhan mengatakan, saya mengasihi engkau. Tuhan, aku pernah berdosa, saya tetap mengasihi engkau. Apa tandanya engkau mengasihi saya? Aku menghardik engkau supaya engkau bertobat. Dan dari pertobatan demi pertobatan kita sadar, Tuhan begitu sabar menanggung pilihannya, dan sabar menyatakan kasih, karena dia sudah pilih saya sebelum dunia dijadikan, dan dia tidak pernah tarik balik keputusan untuk memilih saya. Kiranya Tuhan menguatkan kita mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan rela memilih kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena betapa limpahnya cinta kasih yang Kau curahkan kepada kami. Kami menjadi orang-orang pilihan, dan kami mengerti ini karena Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Isi hati Tuhan, Tuhan nyatakan. Tuhan memilih kami di dalam pikiran, rancangan, dan di dalam hatimu. Dan sekarang Tuhan mencurahkan isi hatimu melalui kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada pada kami. Oleh karena kami menerima firman, dan kami berkomitmen mau ada di dalam umatmu, mau menjadi bagian dari gerejamu, mau dibimbing dan dibentuk di dalam gerejamu. Terima kasih untuk anugerahmu bagi kami. Pimpin dan tuntun kami, ikut Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.